Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Bandung siang hari jam 1 siang. Nah, hari ini merupakan tanggal 1 Mei 2026, merupakan hari pertama kereta api Sangkuriang dengan rute stasiun Bandung ke stasiun Ketapang. Dan ini akhirnya ada kereta api direct dari Bandung ke Banyuwangi, teman-teman. Untuk kelas kereta api Sangkuriang melayani premium dan eksekutif stainless generasi pertama. Dan juga terdapat kelas spesial yaitu Swiss kelas kompartemen. Dan kali ini aku bakal naik di kelas kompartemennya, teman-teman. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu simak terus videonya sampai selesai. Kali ini aku bareng Mas Alam nih. Yoi, naik apa Mas? Kita naik kompar. Bareng. Dan ada Kang Yusril di sana. BTW ini guys, tiketnya guys. Tiketku naik kereta api Sangkuriang kompartemen dengan nomor KA 7044. Berangkat dari stasiun Bandung jam 14.45. Sekarang masih jam 1, kurang lebih 1 jaman lagi. Dan nanti tiba di stasiun Ketapang jam 6.52, jam 7. Wah, rame cuy, ada banyak teman-teman fans yang bakal naik. Dan oh ya, untuk penumpang kelas kompartemen ini nantinya bakal mendapatkan luxury lounge ya. Tempat ruang tunggu khusus untuk penumpang Swiss kelas kompartemen. Kita coba ke sana ya, tapi sebelum itu kita boarding terlebih dahulu. Oke, cus, kita langsung boarding. Nah, setelah naik lewat eskalator, di sini kita lihat ada petunjuk luxury lounge di belok kanan. Wah, ada logo RNB guys, merah biru, CC 018340 DP Bandung. Logo langsirnya stasiun Bandung, lokomotif dari Sumatera. Dan yang ada di sana, wih cuy, rame yang hunting. Gokil, persiapan hunting Sangkuriang semua itu. Hari pertama sih, nggak kaget. Ya, kompartemen. Ayo. Ada berapa orang tuh tahunnya? Dua. Nah, ini kan enak. Diantar ya. Tadi agak teruat guys, masuknya guys. Iya. Ya. Jadi untuk luxury lounge itu berada di stasiun sisi selatan ya? Iya. Selatan. Sisi selatan ini khusus kereta api lokal, teman-teman. Entah ya kenapa ya, kok ada di sisi selatan ya, bukan di utara ya? Nah ya harus muter dulu. Ya. Sementara menggunakan ruang VIP dulu mas. Iya. Luxury-nya masih dalam progres pembangunan. Ya, Jadi mohon maaf jika masih banyak yang Iya. silakan. Salah satunya Ya. Oke teman-teman, aku sudah berada di dalam ruang tunggu luxury lounge di stasiun Bandung. Jadi luxury lounge ini adalah fasilitas gratis untuk penumpang kereta api Swiss kelas kompartemen dan kereta api wisata lainnya seperti panoramic, luxury, dan priority. Tapi untuk saat ini luxury lounge ini hanya difokuskan untuk kereta api Swiss kelas kompartemen Sangkuriang saja. Infonya kedepannya nanti luxury lounge ini dapat digunakan oleh penumpang seperti kompartemen Sangkuriang, kelas luxury, panoramik, dan priority, Argo Parahyangan juga bisa. Nah, infonya sih, luxury lounge yang aku singgahi sekarang ini merupakan luxury lounge sementara, teman-teman. Karena untuk luxury lounge yang aslinya itu masih dalam proses pembangunan di sisi utara stasiun. Makanya ini kok agak aneh, luxury lounge tapi kok di sisi selatan, tempatnya kereta api lokal. Ternyata ini memang coba sementara, teman-teman, sambil menunggu luxury lounge aslinya itu selesai dibangun. Untuk fasilitasnya di sini lengkap banget, ada beberapa sofa, ruangannya dingin, dan ada berbagai macam makanan dan minuman yang disajikan. Ada berbagai makanan jajanan pasar, ada croissant juga, ada buah, dan ada berbagai minuman, mulai minuman dingin hingga minuman hangat. Nah ini teman-teman, untuk makanan-makanannya di luxury lounge ada jajanan-jajanan pasar, snack-snack, buah, dan minuman hangat, dan es, teman-teman. Nah ini dia jajanan yang aku ambil di luxury lounge kali ini. Ada croissant, ada semacam jajanan kayak tahu gitu mungkin ya, dan ada semacam risol. Ini dan untuk minumnya ambil minuman dingin blackcurrant, teman-teman. Untuk di dalam luxury lounge seperti ini kondisinya, ada beberapa sofa dan ada colokan listrik untuk mengecas HP. Minumnya kurang, kita ambil lagi, teman-teman. BTW di sini ada minuman dingin, infused water, blackcurrant, sama kopi panas. Oke, kita pilih. Di sini ada beberapa pilihan, ada espresso,
Americano, warm milk, cappuccino, cafe latte, hot water, dan lain sebagainya. Oh, ada banyak guys. Kita pilih cappuccino. Oh, gak bisa, yang ready cuma espresso sama americano guys. Kita pilih espresso aja. Oke, sudah coy. Seperti ini. Wah, ini lokomotif Sangkuriang udah digandeng guys. Lo nawang iki. Ayo. Ada Boim guys. Ada Nathan juga nih. Wis. Dan ini lokomotif kereta api Sangkuriang udah digandeng ke rangkaian. Lokomotifnya CC206 1341 di Poindo Bandung. Merupakan CC206 batch pertama buatan tahun 2013 nomor urut 41. Tipenya adalah milik Dipo Bandung guys. Logonya Bandung sendiri nih. Dan untuk hari pertama, lokomotif dinasnya nggak dihias teman-teman. Polosan nih, sangat disayangkan ya. Dah. Saya pikir naik di sana. Oh, jadi untuk lokomotif dinas kereta api Sangkuriang adalah pakai lokomotif 206, bukan 201, bukan 203. Karena rute Sangkuriang melewati jalur pegunungan ya, dan rangkaiannya juga panjang 10 kereta. Dan di sebelah ada lokomotif Langseran, lokomotif merah CC2018340 di Poindo Bandung. Langsir rangkaian PWT, rangkaian cadangan nih kak. Oh iya bener, cuma bawa satu guys. Nah ini dia teman rangkaian kereta api Sangkuriang. Sangkuriang melayani kelas premium dan eksekutif stainless dan kelas spesial Swiss kelas kompartemen. Susunan rangkaiannya terdiri dari 4 eksekutif, 3 premium, 1 Swiss kelas kompartemen, 1 kereta makan, dan 1 pembangkit. Nah posisi depan dari arah Bandung adalah Swiss kelas kompartemen teman-teman, yang aku naiki sebentar lagi. Terima kasih Ya. Mas Aldia. Ya. Iya. Nomor berapa? 6A. Di sini 6A. Ya. Dalam dibantu rekan saya ya Pak. Ya. Selamat siang Bapak, Ya. sahabat kereta api, selamat datang kereta kompartemen. Nomor 6A. 6A betul, berarti di sebelah sini ya. Oh iya. Untuk 6A. Iya, makasih. Saya dengan senang hati. Oke teman-teman, ini ada rombongan masuk nih. Infonya Pak DZ, Direktur Utama KAI. Mas? Pak. Waduh, Tapang juga. Iya Ketapang. Hah? Iya. Main juga. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan Iya. aja keren emang kalau jalan-jalan. Iya. Bukan, Enggak. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan apa duduk-duduk? Jalan-jalan aja. Ini kan lagi duduk. Iya sih. Ini lagi duduk nih. Duduk dong. Iya. Duduk-duduk naik kereta Mm. kan. Masih buruhnya. Tinggal di Iya. mana? Tinggal Probolinggo. Probolinggo? Iya, dari Probolinggo. Heeh. Iya. Keren. Makasih, Pak. Tambahan voucher? Oh iya, makasih. Ya, safe trip ya. Iya. Oke. Mas, makasih ya. Iya. Setia terus dengan kereta api ya. Iya. Oke, ini guys, eksekutifnya menggunakan eksekutif stainless steel generasi pertama dengan kapasitas 50 penumpang. Sekarang jam 14.42, 3 menit sebelum keberangkatan. Nah ini dia persiapan keberangkatan kereta api Sangkuriang oleh Direktur Utama Pak Bobi. Oke, tepat pada pukul 14.45 tepat waktu kereta api Sangkuriang diberangkatkan dari stasiun Bandung. Perjalanan kali ini full trip dari Bandung ke Ketapang Banyuwangi ditempuh selama 16 jam 7 menit. Dengan pemberhentian di stasiun Bumi Waluya, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Caruban, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Surabaya Gubeng. Di Surabaya Gubeng kita berhenti lama karena terdapat langsir putar posisi lokomotif untuk mengarah ke Banyuwangi. Lalu setelah itu berhenti lagi di stasiun Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kelakah, Jember, Kalibaru, Banyuwangi Kota, dan tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi pada pukul 06.52. Untuk varian yang pertama, kami ada varian Asian Green, campuran dari bayam
timun, nanas dan juga apel. Dan yang kedua kami ada varian Tropic Golden, yakni campuran nanas, jeruk, wortel beserta kunyit. Bapak berkenan yang mana? Yang pertama tadi Yang apa? pertama saja. Iya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Iya. Di welcome drink ada 2 pilihan, ada Asian, ada yang tropical. Nah, di sini aku yang pilih Asian Green. Ada campuran bayam, timun, nanas, dan apel. Seperti ini. Enak sih. Air dingin juga disediakan tisu. Jadi kelas kompartemen ini satu ruangan, satu orang, dan untuk masalah privasi ini ada pintunya, jadi bisa tertutup. Kita coba. Seperti ini. Sebelumnya kereta kompartemen ini hanya ada di lintas Surabaya Jakarta, yaitu di kereta api Argo Bromo Anggrek rute Surabaya Pasar Turi Gambir, dan kereta api Argo Semeru Bima rute Surabaya Gubeng Gambir via Jogja. Nah, sekarang mulai 1 Mei 2026 rute Swiss Class kompartemen melayani rute Bandung Ketapang Banyuwangi di kereta api Sangkuriang, dan ini menjadi pertama kalinya kereta Swiss Class kompartemen lintas di wilayah Daup 2 Bandung dan melintas di wilayah Daup 9 Jakarta teman-teman. Dan ini juga menjadi kereta Swiss Class kompartemen dengan rute terjauh. Kalau kereta api Surabaya Jakarta itu biasanya waktu tempuh sekitar 9 sampai 10 jam. Kalau Sangkuriang ini waktu tempuhnya 16 jam bahkan 17 jam teman-teman. Cocok banget yang pengen merasakan perjalanan yang nyaman, merasakan layanan-layanan dan fasilitas di Swiss Class kompartemen. Untuk harganya, nah ini teman-teman, menurutku harganya menarik. Kereta Swiss Class kompartemen sebelumnya ada di rute Surabaya Jakarta, itu harganya 2.300.000. Nah, kalau kereta api Sangkuriang ini Bandung Ketapang Banyuwangi harganya 2.500.000. Tinggal nambah 200.000 sudah sampai ke Banyuwangi teman-teman. Apalagi perjalanan pertama dari Bandung ke Banyuwangi ini Swiss Class kompartemen ada diskon 50%. Aku dapat tiket kereta api Swiss Class kompartemen ini seharga 1.250.000 teman-teman. Worth it banget. Kapan lagi naik Swiss Class kompartemen semurah ini? Ini kasta tertingginya kereta api teman-teman, di atas kelas luxury dan panoramik. BTW kereta api Sangkuriang ini berangkat dari Bandung masih cerah, belum malam, dan nanti tiba di Banyuwangi juga udah pagi teman-teman, udah cerah. Sebenarnya Sangkuriang ini cocok untuk digandengkan dengan kereta panoramik. Tapi mungkin karena ini perjalanan yang cukup panjang dan perjalanan malam, rata-rata malam, jadi ini dipilihkan kereta Swiss Class kompartemen, bukan panoramik. Menurutku gak apa-apa aja sih. Siapa tahu ada yang butuh kenyamanan dengan perjalanan sejauh ini dari Bandung ke Banyuwangi. Di kelas lainnya di kereta api Sangkuriang ada kelas eksekutif, itu harganya 750.000 teman-teman. Dan jika premium itu harganya 500.000 dari Bandung ke Banyuwangi. Dan seperti ini kereta Swiss Class kompartemen yang aku naiki. Yuk kita review apa aja yang ada di sini. Pertama-tama kita review fasilitas yang ada di sebelah kiri kereta, di sebelah kiriku. Di sini ada tombol merupakan tombol saklar pintu. Tinggal dipencet, pintu otomatis menutup. Mantap banget. Jadi kita tidak perlu mengganggu penumpang yang ada di sebelahnya. Lalu di depan ada sebuah layar TV. Nah, BTW yang digunakan kereta api Sangkuriang ini merupakan Swiss Class kompartemen yang generasi kedua. Ini terdapat 3 layar TV teman-teman, yaitu di depan, di belakang, dan di samping. Nah, yang di samping ini merupakan layar tablet, layar kecil. Jadi untuk pengoperasiannya dapat dilakukan di layar tablet ini. Ada live TV, YouTube, mirror, cuaca, navigation. Kita coba, navigation ini semacam Google Map gitu teman-teman. Dan ketika kita mengoperasikan di sini, otomatis layar yang besar itu berubah teman-teman, mengikuti layar yang ada di tablet. BTW ini di depan kita lagi berhenti teman-teman, kayaknya tahan sinyal nih. Oke, lanjut. Di sini ada real info, video-video tentang kereta api, profil KAI. Lalu ada real order. Nah, ini digunakan untuk memesan makanan yang ada di kereta makan. Kita bisa memasukkan kode booking di sini dan pilih makanan yang tersedia di kereta makan. Lalu, nah ini kita coba lihat YouTube. Lihat YouTube-nya aku guys. BTW tadi aku sudah nyoba searching punya aku ya, Aldian. Makanya langsung muncul itu. Nah ini kita coba lihat pas Hundan ditarik lokomotif White and Blue. Ini dia
seperti ini, layar utama langsung berubah teman-teman. Untuk suaranya ini kita bisa menggunakan headset yang sudah disediakan. Headset ini hanya digunakan saat perjalanan ya, tidak boleh dibawa pulang. Headset bermerek Behringer, merupakan headset berkabel. Nah, headset ini bisa dicolokkan ke sini teman-teman yang ada di belakang. BTW layar tablet ini bisa digeser-geser ya, menyesuaikan arah kereta. Dan oke, lanjut kita lihat fasilitas yang lainnya. Di sini ada remote. Remote ini dapat digunakan untuk mengatur lampu yang ada di atas. Nah, lampunya langsung mati dan nyala. Lalu di sini ada tombol 1 2 3 dan off. Ini merupakan tombol untuk mengatur suhu ruangan, teman-teman. Jika pengen dingin, pencet tombol 3, kecepatan AC-nya lebih tinggi. Jika kedinginan, tinggal pencet tombol 1 atau malah off. Lalu untuk tombol 1H, 2H, 4H, 8H ini aku kurang tahu teman-teman, karena nggak ada perbedaan ya, seperti ini. Lalu lanjut, di samping ada semacam putaran. Ini merupakan putaran untuk lampu hias teman-teman. Yang ada di sana, tinggal diputer, redup sampai mati, dan sampai terang lagi. Tinggal diputer. Lalu di samping ini ada tombol. Tombol ini merupakan tombol untuk layar teman-teman. Kalau dipencet, layar yang ada di depan ini mati, berubah ke layar yang ada di belakangku. Wah, mantep kan? Nah, kita pencet lagi, layar yang ada di belakang mati dan berpindah ke depan. Ini masih loading ya. Nah, itu udah nyala. Lalu di samping ada tombol. Ini merupakan tombol untuk jendela teman-teman. Kalau dipencet gini akan otomatis buram, tidak kelihatan pemandangan di luar. Kalau dipencet lagi, kita melihat pemandangan di luar. Keren banget bukan? Bukan menggunakan tirai ataupun gorden. Ini menggunakan tombol teman-teman. Elektronik nih, gokil. Kayaknya baru ini ada jendela model seperti ini di kereta api. Keren banget cuy. Lalu di sini ada beberapa colokan listrik untuk mengecas HP, laptop atau tablet. Hanya bisa digunakan untuk mengecas barang elektronik yang berdaya rendah. Ada 2 colokan, Type-C ada dan USB ada teman-teman. Dan ini aku masih penasaran nih, kenapa kita masih berhenti di sini? Gimana Pak? Kenapa berhenti nih Pak? Itu kan silang sama Jaya Selatan. Di mana? Depan warung bandrek. Oh alah. oh, alah, Bukannya di apa? Bumi. Bumi Walu ya. Iya, Bumi Walu ya. Iku karo Malabar. Oh alah. Kita belok. Terus di Cipendei nanti ketemu sama Willis dan Anomali. Anomali Pasundan. Anomali. Mana Bu? Dari yang bertugas hari ini Bapak. Dan sekali lagi saya siap membantu dan juga memastikan kenyamanan Bapak selama dalam perjalanan hari ini ya Pak. Untuk selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai tahapan makan dan minumnya ya Pak. Iya. Hanya untuk makan dan minumnya akan kami sajikan dalam preset waktu dengan 2 tahapan. Nanti di tahapan yang pertama akan kami awali dengan appetizer, yang dimana nanti terdapat multigrain yang dilengkapi dengan butter sotong, ada juga salad sayur dan juga ada juga chips, cookies itik sebagai dessertnya Bapak. Dan untuk selanjutnya kami lanjutkan dengan menu hidangan utama. Untuk hidangan utamanya spesial kami ada 2 menu Bapak. Ada Indonesian food dan juga ada international food. Untuk Indonesian foodnya kami ada sop buntut rica, dan untuk international foodnya kami ada grilled chicken truffle sauce. Untuk sop buntut ricanya nanti terdapat nasi putih, ada sop buntut rica beserta bakso, ada emping, acar, jeruk beserta sambal. Dan untuk grilled chicken truffle sauce-nya nanti ada grilled chicken, ada truffle sauce, ada kentang kecil, ada juga mix buncis beserta wortel beserta tomat, dan juga ada saus sambal. Berkenan yang mana? Grill chicken aja. Grilled chicken aja. Lalu untuk selanjutnya nanti akan kami lanjutkan dengan minuman panasnya Bapak. Berkenan saya sediakan teh atau kopi. Nanti aja. Untuk bisa dibantu untuk minuman panasnya nanti berkenan teh atau kopi. Teh aja. Teh aja.
Oke, saat ini kereta api Sangguryang berhenti stasiun Bumi Waluya. Tunggu bersilang dengan kereta api Malabar dari stasiun Malang tujuan Bandung. Di sini banyak relevansi yang hunting teman-teman. Gokil. Stasiunnya ada di sebelah sana, sayang banget. Di sini kita tidak dapat peron. Oke, pada pukul 15.37 terlambat 1 menit, kereta api Sangguryang telah tiba di stasiun Cipendei. Berhenti di sini lumayan lama teman-teman, sekitar 14 menit. Di sini kita bersilang, di samping ini adalah kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Bandung. Selain bersilang Argo Wilis, sebentar lagi kita akan bersilang dengan Pasundan teman-teman. Jadi ini urutannya, setelah Argo Wilis berangkat, Pasundan masuk. Nah, ini dia kereta api Argo Wilis berangkat dari stasiun Cipendei dengan kelas panoramik, menggunakan panoramik. Gokil. Sekarang kelas tertingginya adalah Sangguryang guys, dengan kompartemennya. Stasiun Cipendei, wih rame banget coy. Stasiun Cipendei semua kereta api wajib berhenti di sini untuk pengecekan rangkaian. Dan di sana langsung rame, ada banyak orang jualan. Langsung teriak-teriak menjajakan ke penumpang yang baru aja datang. Gokil. Karena kan aku naik kompartemen ya, jadi kita udah lengkap, snack ada, makan ada. Dan kita review rangkaiannya yuk dari luar. Ini dia kompartemen yang aku naiki, bernomor T1000902 di Poin 2 SPI. T1 merupakan kereta tidur. 09 adalah kereta ini dibuat pada tahun 2009 dengan nomor urut 2. Kereta kompartemen ini merupakan hasil modifikasi dari kereta eksekutif kaca pesawat yang tahun 2009 teman-teman. Memiliki depo SBI Surabaya Pasar Turi. Jadi kompartemen ini merupakan cadangan dari kereta api Argo Bromo Anggrek teman-teman. Mantep cuy. Ini merupakan pertama kalinya layanan kompartemen di Daob 2 Bandung dan pertama kalinya juga di Daob 9 Jember menggunakan bogi K10. Jadi untuk rangkaian kereta api Sangguryang ini semuanya menggunakan bogi K10 ya, atau K8, karena Sangguryang memiliki kecepatan maksimal 110 km per jam. Entah kenapa kok 110 bukan 120 teman-teman. Oke guys, ini kok masuk semua ini. Kayaknya nih gak jadi silang Pasundan deh. Ada Cak Kris di sini. Halo guys. Bani ke Pasundan nih anjir. Iya. Biyen aku numpak futsal malah gak jadi silang. Pasundannya telat. Wah, enggak. Oh iya langsung budal jir, sinyalnya ngangkat.
Oke, pada pukul 17.31 awal 1 menit kereta api Sangkuriang telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Berhenti di sini selama 3 menit, dimulai jam 17.32 sampai 17.35. Seperti ini kondisi di stasiun Tasikmalaya. Terdapat beberapa penumpang yang turun maupun yang naik. Seperti ini teman-teman. BTW kereta kompartemen ini merupakan hasil modifikasi dari Balai Yasa Manggarai ya. Dimodifikasi di Balai Yasa Manggarai pada tahun 2025 bulan Januari. Oke, kereta api Sangkuriang persiapan diberangkatkan kembali dari Tasikmalaya. Cus, langsung aja kita masuk. Nah, ini dia teman-teman untuk toilet di kereta Swiss Class kompartemen. Jadi toiletnya cuma ada satu di satu sisi aja. Perjalanan kali ini untuk toilet ada di sisi belakang dari Bandung ke Surabaya. Seperti ini toilet di kereta Swiss Class kompartemen menggunakan WC duduk dan ini merupakan WC elektrik teman-teman, pakai tombol. Gokil gak tuh? Otomatis nutup lagi. Lalu ada flash, pegangan. Nah, ini tombol-tombolnya nih. Ada untuk nyemprot dan lain sebagainya. Tuh, otomatis buka lagi. Lalu di sini ada sabun tangan, wastafel berfungsi dengan baik, ada cermin yang luas, mantap, ada pengering tangan, hand dryer, ada tisu, dan di sini ada pengharum ruangan. Mantap banget coy. Kereta api Sangkuriang, perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Banjar. Oke, pada pukul 18.17 awal 2 menit kereta api Sangkuriang telah tiba di stasiun Banjar. Kereta api Sangkuriang berhenti di sini selama 3 menit, mulai jam 18.19 sampai 18.12. Di stasiun Banjar juga terjadi pergantian kru, teman-teman. Pergantian kru masinis dan asisten masinis. Di stasiun Banjar juga terjadi pengecekan rangkaian ya oleh petugas. Oke, sinyal udah hijau, persiapan berangkat kereta api Sangkuriang. Cus, langsung aja kita masuk. Dan mari kita review kursi yang ada di Swiss Class kompartemen. Di sini ada layar untuk pengaturan kursi, swipe untuk unlock. Nah, di sini ada macam-macam pengaturan. Ada tombol untuk mengatur senderan, ada tombol untuk maju mundur kursi, tombol untuk leg rest. Jadi kursi ini terdapat leg rest, teman-teman. Lalu terdapat ventilate. Wah, ini fitur untuk mendinginkan kursi ya. Jadi ada angin-anginnya nanti keluar dari kursi. Ini dingin, yang bawahnya nih panas. Lalu bawahnya ada message. Nah, jadi kursi ini merupakan kursi pijat. Nah, kursi ini bisa direbahkan sampai 180 derajat, teman-teman. Nah, mari kita lihat seperti apa sih rebahnya di kursi Swiss Class kompartemen. Nah, seperti ini jika kursi direbahkan full 180 derajat, teman-teman. Mantap banget. Mulai dari senderan kepala sampai senderan kaki full tiduran. Ditambah ada fasilitas bantal juga. Kita coba fitur ventilate. Ada pilihannya lagi, 1 gear, 2 gear, 3 gear. Kita coba 3. Nggak terlalu berasa sih. Nggak terlalu ada udara-udaranya, teman-teman. Yo, udah keluar ya? Keluar, tapi emang tipis-tipis banget. Nah, ini kita coba kursi pijatnya circulate. Nah, ini kursinya jadi lebih menggembung, teman-teman. Nah, tadi kan di bawah, sekarang pindah ke atas. Seperti itu sih kursi pijatnya. Ya. Makasih. Nah, ini dia makananku kali ini. Ini adalah appetizer atau makanan pembuka. Di sini ada salad with dressing wijen sangrai, ada roti, ada mentega, dan ada brownies, teman-teman. Butter. Nah, mari kita makan, teman-teman. Di sini ada salad with dressing wijen sangrai. Ya, macam salad sayur gitu. Ada kol ungu, ada selada. Kita coba ya. Mantap. Gurih, asin. Di sini ada roti sama, ini bukan mentega ya ternyata ya. Ini adalah butter. Jangan. Oh, Iki lo nang kene lo. Enggak bener tidak ada. Terus abis itu dip. nah iya. Tuh, kan. Wow. Enggak hancur lo, Pak. Iya. Gue sih cakot ya, langsung cocok. Wah, rotinya lembut guys.
rasa coklat dan ada taburan wijen di atasnya, wijen putih dan wijen hitam. Oke, lanjut ke makanan selanjutnya. Di sini ada brownies. Unik nih, brownies tapi pakai kemasan kaleng, teman-teman. Baru ini aku lihat. Oh, lembut banget ya. Wih, coklatnya kerasa guys, mantep. Enak, mantep. Ini saya paling enak ya. Lanjut kita ke makanan berat, main course. Nah ini dia main course kali ini. Tadi ada dua pilihan, ada sop iga sama chicken stick. Nah kali ini aku pilih chicken stick, teman-teman. Di sini ada ayam, ada kentang bulat-bulat, kentang kecil, ada kacang panjang, tomat, wortel, dan ada bumbu kacang. Makan cuy. Bumbu kacang. Wah, enak dong. Bukan bumbu kacang ini. Saus truffle. Pantesan kok beda. Oke teman-teman, kita fokus makan dulu ya. Untuk videonya lanjut mungkin nanti ketika berhenti di stasiun Kroya. Oh iya teman-teman, BTW di stasiun Bandung tadi kan ada bagi-bagi souvenir ya. Nah ini dia yang dibagikan oleh Pak Direktur tadi, Pak Bobi. Kita coba unboxing ya. Kemasannya bagus teman-teman. Kotak besar seperti ini dengan tulisan kereta api Sangkuriang, Bandung Ketapang pulang pergi. Kita coba unboxing dan seperti ini isinya. Kita mendapatkan kertas bertulisan kereta api Sangkuriang Bandung Ketapang dan di belakangnya adalah tulisan deskripsi mengenai apa yang didapat di dalam kotak ini. Di sini kita mendapatkan tumbler. Wah, keren nih tumblernya nih. Spesial kereta api Sangkuriang dengan gambar-gambar khas dari kota Banyuwangi dan Bandung. Seperti ini. Lalu di sini kita mendapatkan kopi ijen dan teh walini. Nah, untuk menjelaskannya ada di sini. Kopi Ijen ini dilahirkan dari tanah lereng pegunungan Ijen. Oh, berarti dari Banyuwangi, teman-teman, kopi Ijen. Lalu ada teh walini. Nah, kalau teh ini dari perbukitan Ciwidey. Wow, daerah Bandung nih. Jadi perwakilan Bandung dan Banyuwangi ada di sini. Keren juga nih konsepnya nih. Wow. Kakak untuk selimutnya ditunggu sebentar ya. Ya. Terima kasih. Oke, setelah makan langsung disajikan minuman hangat yang tadi aku sudah pilih sesaat setelah berangkat Bandung. Pilihannya ada teh, ada kopi. Di sini aku pilih teh, teman-teman. Silakan datang untuk selimutnya. Ya, makasih. Sebagai informasi tambahan nanti 3 Saat ini kita berhenti di stasiun Kroya, tapi berhentinya cepet banget teman-teman. Tadi aku mau keluar, ternyata udah berangkat aja nih. Saat ini kereta api Sangkuriang melintas di terowongan hijau. Di jalur 4. Oke, pada pukul 20.23 terlambat 5 menit, kereta api Sangkuriang telah tiba di stasiun Kutoarjo. Di sini kereta api Sangkuriang berhenti kurang lebih 10 menit dan akan berangkat jam 20.33. Entah nih, kita berhenti lama di sini ngapain teman-teman? Pak, ini berhenti lama kenapa ya Pak? Katanya sih mau isi HSD. Oh, isi HSD sih di sini. 20.33 ya kalau nggak salah. Iya. Nggak ada persilangan, nggak ada penyusulan. Ini juga jalur belok ya? Iya, ini jalur belok. Nah iya, jalur belok. Jalur belok tapi nggak ada penyusulan. Kayaknya ini ada sesuatu teman-teman. Kayaknya isi HSD teh. Nah, kereta api rute jauh lainnya seperti Belambangan Express dari Jakarta ke Banyuwangi memang terjadi isi HSD, isi bahan bakar di tengah-tengah perjalanan. Kalau Belambangan Express arah timur itu isi HSD di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kalau Belambangan yang arah barat isi HSD di Cirebon. Tapi ini Sangkuriang memiliki rute jauh yang kurang lebih sama seperti Belambangan Express. Oleh karena itu isi HSD di tengah perjalanan teman-teman supaya tidak habis. Dan ternyata ini isi HSD-nya di stasiun Kutoarjo. Kita sudah masuk jalur belok teman-teman. Tidak, di jadwalnya tidak ada silang maupun susul. Udah pasti isi HSD sih. Dan ini lokomotif dinasnya cuy. Kolam 1341 di Induk Bandung. Sayang banget tidak ada hiasannya ya.
Nah, ini bisa teman-teman lihat sedang mengisi HSD. Ada kotak dilarang merokok dan ada selang yang ke arah sana. Isi HSD di sisi sebelah sana, teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia proses isi HSD. Tadi ngisi di lokomotif, mungkin sekarang isi yang pembangkit, teman-teman. Nah, itu dia. Sekarang berada di samping pembangkit. Jadi dengan jarak Bandung ke Tapang kurang lebih 1000 km, itu tanpa ganti lokomotif, teman-teman. Nah, mengakalinya supaya bisa sejauh itu isi HSD di tengah perjalanan. Sopoi, Naik kelas apa? Kompartemen, anjos, keren. sekali-sekali lah le, moso Erlangga tok. Aku ekonomi wis. Eksekutif. Iya. Stasiun Kutoarjo juga terjadi pengisian air dalam toilet, teman-teman. Nah, itu dapat petugas yang naik atas kereta untuk mengisi air toilet supaya tidak habis. Dan ini persiapan berangkat kembali kereta api Sangkuriang dari stasiun Kutoarjo. Terus langsung aja kita masuk. Ramai sama rombongan, teman-teman. Relevan semua ini. Lagi guys di stasiun Kutoarjo. Jam 20.22 tepat waktu berangkat stasiun Kutoarjo. Pemberhentian selanjutnya Yogyakarta. Oh ya, BTW guys, ini sambungannya sudah menggunakan sambungan akordeon ya, bukan sambungan karet lagi. Mungkin ini bawaan dari sambungan kereta api Argo Wilis Turangga, karena kan eksekutifnya ini bekasnya Argo Wilis Turangga, teman-teman, tipe Bandung. Nah, kereta api tersebut sebelumnya menggunakan sambungan akordeon. Jadi seperti ini. Kelebihan sambungan akordeon adalah sambungannya full tertutup mulai dari atas, bawah, samping, kanan, kiri. Jadi kalau hujan tidak bocor ke dalam kabin penumpang. Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke, pada pukul 21.19 terlambat 3 menit kereta api Sangkuriang telah tiba di stasiun Yogyakarta. Kita lihat ya penumpang Jogja ini apakah ramai atau tidak, teman-teman. Jadwalnya kereta api Sangkuriang berhenti di sini selama 4 menit, gak lama, mulai jam 21.16 sampai 21.20. Harusnya berangkat 21.20, teman-teman. Harusnya berangkat nih kita. Dan yang ini orang turun kayaknya nih. Oh, dari sebelah ding yang naik. Yang naik banyak ya? Yang naik banyak atau banyak? Mimin. Iya. Mimin 121 turun. Jadi di Jogja ini udah gak kaget lagi, teman-teman. Di sini pergantian penumpang, banyak yang turun, banyak yang naik. Nah, ini nih yang bikin okupansi penumpangnya di atas 100%, yaitu pergantian penumpang. Ada 2 potensi pergantian penumpang, yaitu di Jogja sama di Surabaya, teman-teman. Gokil nih, calon-calon kereta laris. Persiapan berangkat, guys. Lo. Aku gowo sambi iki lho, kembaran ah. Ayo. Ayo pengajian. Jadi pengajian. Assalamualaikum Imam Jamaah. 21.24 terlambat 2 menit kereta api Sangkuriang berangkat stasiun Jogja. Nah, di sebelah sini ada rangkaian kereta api Sancaka, teman-teman. Akan berangkat ke Surabaya Gubeng. Oke, teman-teman, di sini setelah pas Jogja, aku bareng teman-teman mau ke kereta makan. Kereta makan terletak di antara peralihan kelas antara eksekutif 4 dan premium 1. Ganti baju, teman-teman. Mau kembaran. Lo, kembar. Ya apa iki, arek kembar iki. Loh, ono Mas Risang toh. Aduh, ini para penumpang kelas tinggi semua. Turun mana, Mas? Full kayak ini. Full. Kayak. Ayo wes, full wes. Kirain caruban. Penuh coy, kita ada dapat tempat duduk. Kayaknya nanti aja deh, agak malaman. Penuh coy. Ya apa ini? Balik sih. Diundur. Full banget. Wah, apa ini? Bubur kacang hijau, olah, cuanki. Kita coba bubur kacang hijau ya. Ini berapaan? Kalau berapa sih?
Kacang hijau. Ya, ini sama teh pucuk satu. Akhirnya di kereta makan kita dapet tempat duduk dan di sini aku beli bubur kacang hijau guys. Baru nemuin aku di kereta makan. Ini harganya 25.000, ini 10.000, total 35.000. Kita coba ya, menarik nih. Baru pertama ini nemu di kereta Burjo bubur kacang hijau. Di depan ada Mas Alam beli cuanki. Cuanki. Piroan? Cuanki keju 30 Mas. 30. Dapat Wow. free ini Mas. Free mijon. Khusus hari perdana ya? Iya, hari perdana. Dalam kemasan juga terdapat sendok teman-teman untuk makan. Wow, lumayan cuy, lumayan banyak lah. Tapi untuk harga 25.000 menurutku terlalu mahal ya. Kalau mungkin 15 atau 20 gitu mungkin worth it aja sih. Dengan porsi yang segini. Saya gue sedekah. Gus, ayo, pimpin. Dimulai. Sanggur yang bersalawat. Ya. Sanggur yang bersolawat. Sanggur yang bersalawat. Gus Laude. Ada posternya ngene lho. Oke, pada pukul 23.10 terlambat 2 menit kereta api Sangkuriang telah tiba di stasiun Madiun. Dijadwalnya berhenti di sini selama 5 menit, dimulai jam 23.08 sampai 23.13. Nah, di sebelah ada rangkaian kereta api KA BBM Pertamina. Kalau dilihat rangkaiannya, tipe RWL adalah KA BBM Pertamina dari Rewulu, tujuan akhir Madiun. Dan oke, pada pukul 23.13 tepat waktu, kereta api Sangkuriang diberangkatkan dari stasiun Madiun. Dan selepas stasiun Madiun ini, aku kembali ke tempat dudukku di Swiss Class kompartemen. Oke, pada pukul 01.14 terlambat 2 menit kereta api Sangkuriang telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, di stasiun Surabaya Gubeng ini Sangkuriang berhenti lumayan lama teman-teman, sekitar 25 menit untuk proses langsir lokomotif. Yang sebelumnya lokomotif ada di sisi dekat kompartemen, sebentar lagi akan berpindah ke belakang ke sebelah kereta premium untuk melanjutkan perjalanan ke arah Banyuwangi. Dan tadi juga semasuknya di stasiun Surabaya Gubeng, Prami di dalam kereta kompartemen langsung menawarkan untuk memutar kursi di dalam kereta. Mantep banget sih, karena aku pertama kali naik kompartemen, jadi aku nggak tahu caranya teman-teman. Dan jangan khawatir, pasti dibantu oleh Prama atau Prami yang bertugas. Nah, untuk eksekutif juga gitu teman-teman. Ini semua penumpang pada memutar kursinya masing-masing. Karena kalau nggak diputar nanti keretanya bakal berbalik arah, jalan mundur. Untuk penumpang yang naik dari stasiun Surabaya Gubeng ternyata lumayan banyak teman-teman. Tadi kita bisa lihat di peron ya, banyak penumpang yang sudah menunggu kedatangan kereta api Sangkuriang ini. Loh, ganti lok gak sih? Lah, ganti lok guys.
Oke teman-teman, itu tadi lokomotif kereta api Sangkuriang. Ternyata ganti lok ya. Tadi berangkat dari Gambir, lokomotifnya CC206 1341 di Pendo Bandung. Dan ini yang datang dari jalur 3 adalah CC206 1383 di Pondok Cipinang. Loh, ganti lok teman-teman. Entah karena apa ya. Padahal tadi udah ngisi HSD loh di stasiun Kutoarjo. Apa tadi di Kutoarjo itu ngisinya cuma pembangkit aja ya? Aku kurang tahu teman-teman. Entah ini ganti lokomotif cuma perjalanan ini aja atau nanti ke depannya bakal ganti lokomotif terus di Surabaya Gubeng, aku kurang tahu juga. Karena ini memang hari pertama sih. Kita lihat nanti ke depannya bagaimana teman-teman. Kok ganti lok ya? Apa ya? Gak ngerti lah ngomong diisi. Lah mau lah di ini si pembangkitnya paling mau. Uji coba kayaknya. Uji coba. Iya, Pak. Ya gak tahu juga sih. Maksudnya nek mogok tengah jalan kan gak lucu. Tapi kan udah diisi tadi di Kutoarjo. Isi HSD. Logikane mampu toh. Nah. Logikane mampu toh, tapi menghindari gagal di tengah jalan. Iya sih. Nah, ini lokomotif pengganti Sangkuriang persiapan gandeng, dan itu PPK memberikan semboyan 5 untuk keberangkatan lokomotif Sangkuriang yang tadi dari Bandung teman-teman, persiapan berangkat ke arah Cicotopo. Kita lihat proses gandengnya ya. Oke teman-teman, ini dia lokomotif kereta api Sangkuriang udah digandengkan ke rangkaian. Nah, kereta api Sangkuriang dari Surabaya Gubeng ke arah Ketapang ini merupakan kereta api terakhir ke arah Ketapang teman-teman, alias Sabu Jagat. Kereta api malam dari Surabaya ke Banyuwangi dimulai jam 10 malam ada kereta api Mutiara Timur fakultatif. Jam 11 malam ada kereta api Belambangan Express. Jam 12 malam kereta api Wijaya Kusuma. Setengah 2 jam 01.37 kereta api Sangkuriang berangkat Surabaya ke arah Ketapang Banyuwangi. Jadi selisihnya 1 jam, 1 jam, 1 jam, dan Sangkuriang menjadi kereta api Sabu Jagat, kereta api paling terakhir. Saat ini kereta api Sangkuriang berangkat stasiun Surabaya Gubeng. Oke teman-teman, kereta api Sangkuriang baru saja diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng, dan di sini kita sudah putar balik ke arah belakang, ke arah sebaliknya. Saat ini kita baru saja melintas langsung stasiun Wonokromo, dan ini merupakan pertama kalinya kereta Swiss kelas kompartemen melewati di jalur Surabaya Gubeng, Bangil, Probolinggo, Jember sampai Banyuwangi teman-teman. Wah, gak sabar melihat Swiss kelas kompartemen di Probolinggo nanti teman-teman. Wah, masuk stasiun Pasuruan. Pada pukul 02.44 terlambat 2 menit, kereta api Sangkuriang telah tiba di stasiun Pasuruan. Di sini kita bersilang dengan kereta api Mutiara Timur dari Banyuwangi tujuan Surabaya Gubeng, teman-teman. Tujuan Surabaya Pasar Turi. Sudah tiba di stasiun Pasuruan, artinya kereta api Sangkuriang telah tiba di wilayah Daup 9 Jember, dan kereta Swiss kelas kompartemen telah tiba di Daup 9 Jember untuk pertama kalinya. Pemberhentian setelah stasiun Pasuruan adalah stasiun Probolinggo, kota asalku teman-teman. Tapi pada perjalanan kali ini aku tidak turun Probolinggo, aku masih lanjut full trip sampai Ketapang Banyuwangi. Probolinggo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke, pada pukul 3.15 tepat waktu kereta api Sangkuriang telah tiba di stasiun Probolinggo, tempat asal kotaku teman-teman. Tapi perjalanan kali ini aku masih lanjut full trip sampai Ketapang Banyuwangi. Dan kereta api Sangkuriang berhenti di sini cuma sebentar ya, cuma 2 menit, dimulai jam 3.15 sampai berangkat lagi jam 3.17. Ini langsung berangkat lagi guys. Sinyal udah ngangkat, dan di Probolinggo untuk kereta Swiss kelas kompartemen nggak dapat peron. Sangat disayangkan teman-teman.
Oke, pada pukul 05.42 awal 2 menit kereta api Sangkuriang telah tiba di stasiun Kalibaru. Sebelum stasiun Kalibaru bisa teman-teman lihat tadi kereta api Sangkuriang melewati jalur pegunungan, melewati banyak tikungan, banyak jembatan, dan bahkan melewati 2 terowongan, yaitu terowongan Garahan dan terowongan Merawan. Ternyata kereta api Sangkuriang melewati di terowongan Garahan dan Merawan udah terang teman-teman. Matahari udah terbit, jadi cocok banget untuk melihat pemandangan ketika bangun tidur. Seperti ini stasiun Kalibaru. Kereta api Sangkuriang masuk jalur 2 merupakan jalur lurus, dan untuk kereta switch kelas kompartemen ada di belakang, jauh tidak mendapatkan peron. Ya seperti ini stasiun-stasiun di Daup 9 teman-teman. Probolinggo aja nggak dapat peron tuh kompartemennya. Saat ini kereta api Sangkuriang berangkat stasiun Kalibaru. Nah, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Banyuwangi Kota, dan setelah itu adalah stasiun Ketapang. Untuk menuju tujuan akhir stasiun Ketapang masih ada perjalanan kurang lebih 1 jam lagi. Oke, saat ini kereta api Sangkuriang melintas langsung stasiun Kalistayan bersilang dengan kereta api Tawang Alun dari stasiun Ketapang tujuan akhir Malang Kota Lama. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum dear passengers. In a few moments, we will arrive at Banyuwangi Kota Station. If you end your trip at Banyuwangi Kota, persiapan tiba di tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Perjalanan kurang lebih 20 menit lagi. Di sini penumpang dibagikan hot towel untuk mencuci muka dan dibagikan air mineral teman-teman. Tidak terasa perjalanan kurang lebih 16 jam. Untuk overall keretanya nyaman banget. Tadi sempat tidur selepas stasiun Probolinggo dan bangun-bangun disambut oleh pemandangan pegunungan di sekitaran Merawan dan Garahan. Keretanya nyaman banget teman-teman. Ini di ruanganku kebetulan AC-nya dingin teman-teman. Dan tadi kata temanku Mas Alam, di tempatnya dia itu katanya AC-nya kurang dingin. Jadi aku cukup beruntung dapat di ruangan yang dingin teman-teman. Bahkan aku tadi sempat kedinginan. Dan untuk kursinya menurutku udah enak banget. Menggunakan kursi elektrik, ada kursi pijat, dan kursinya bisa disenderin sampai 180 derajat. Bisa direbakan full. Untuk hiburannya TV layar menurutku bagus, bisa nonton YouTube. Dan untuk wifi-nya, nah ini wifi-nya menurutku tergantung lokasi ya. Kalau di pegunungan, di hutan-hutan gitu agak susah. Dan kalau nonton YouTube pasti ada loadingnya teman-teman. Tapi kalau di sekitaran rumah penduduk atau di perkotaan itu lancar banget, tidak ada nge-lag-nya. Mau nonton YouTube pun HD jernih, nggak nge-lag teman-teman, mantep banget. Apa ya nama kabupatennya? Pada pukul 06.36 kereta api Sangkuriang telah tiba di stasiun Banyuwangi Kota. Ini merupakan stasiun yang berada di tengah kotanya, Kota Banyuwangi teman-teman. Terpantau yang turun di sini banyak banget guys. Termasuk di kompartemen nih ada penumpang yang turun. Di sebelah kiri kita bersilang dengan kereta api Logawa dari stasiun Ketapang tujuan akhir Purwokerto. Dan ini Logawa tumben-tumbenan dipakein lokomotif CC26 teman-teman. Biasanya 203 loh. Dan sekarang kereta api Logawa juga menggunakan 2 kelas, yaitu eksekutif dan premium teman-teman. Eksekutifnya sekarang bawa 3 nih, lebih banyak dari sebelumnya. Gokil. Dan kalau aku lihat jalur 2 stasiun Banyuwangi Kota ditutup teman-teman. Dan di sini sepertinya ada pembangunan peron. Wah, sepertinya bakal renovasi besar-besaran nih stasiun Banyuwangi Kota. Panjang, tapi peronnya nggak sampai ke ujung Wesel sana. Karena kereta kita yang masuk Daup 9 ujung sekarang makin panjang. Jauh udah bawa eksekutif. Sapi.
safety. Stay in your seat until the train completely stops. Oke, pada pukul 6.54 terlambat 2 menit kereta api Sangkuriang telah tiba di Tujuh Nagir, stasiun Ketapang, Banyuwangi. Overall untuk kereta Swiss Class kompartemen kereta api Sangkuriang jika dapat di harga 1.200.000 atau diskon 50% seperti aku, ini worth it banget teman-teman. 16 jam dengan harga segitu naik Swiss Class kompartemen, satu ruangan, satu orang. Tapi sayang banget diskon tersebut cuma ada di hari pertama, itu pun dari Bandung ke Ketapang teman-teman. Untuk harga normal 2.500.000, untuk aku sendiri masih mikir-mikir. Tapi sebenarnya masih worth it kok, 2.500.000 16 jam naik kereta api Swiss Class kompartemen jika dibandingkan dengan harga kereta api Bima dan Argo Semeru. Overall sih mantep, keretanya nyaman banget selama perjalanan. Dan ya, itu tadi aku baru saja menamatkan 16 jam naik kereta Swiss Class kompartemen kereta api Sangkuriang. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.